Halo semua, kembali lagi sama aku Farhan. SNBT udah makin deket. Gimana nih progres teman-teman? Coba cerita di bawah di kolom komentar. Di video kali ini aku mau ngasih tahu salah satu persiapan yang sangat amat penting, yaitu manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita start the video. Oke, for your information, aku udah sempet UTBK 2 kali. Di tahun 2019, aku UTBK memang 2 kali, bukan di tahun yang berbeda, tapi di 2019 emang peraturannya itu bisa UTBK 2 kali. Aku sangat amat merasakan di UTBK pertamaku, aku salah mengatur waktu. Percaya sama aku teman-teman, ketika kita ujian itu beda dengan kita latihan di rumah. Mungkin soal yang gampang itu akan menjadi sulit karena waktu itu membuat kita panik. Karena waktu itu berjalan biasanya di pojok kanan atas itu ada waktu. Nah, kalau makin sedikit waktunya itu kita panik. Jadi seakan-akan soal yang gampang itu menjadi susah. Jadi ini pentingnya manajemen waktu. Oke, yang pertama itu kerjain soal yang gampang. Kerjain soal-soal yang mudah aja dulu. Jadi misalnya kalau kalian lagi ngerjain soal SNBT terus ketemu soal yang kamu cari-cari jawabannya itu nggak ketemu-ketemu, yaudah tinggalin aja. Biar waktu kalian nggak terbuang sia-sia di satu soal. Karena bisa aja ada soal yang gampang banget di belakang-belakang. Memang bobotnya itu lebih gede soal yang susah. Ya kalau kalian bener mengerjakan soal susah itu ya nggak masalah. Tapi masalahnya kalau kalian nyari-nyari dari tadi jawabannya malah nggak ketemu dan akhirnya tetap salah dalam soal susah itu, ya ngapain? Mendingan kita bener di soal-soal yang gampang dapat poin. Yang kedua, itu menghitung waktu maksimal dalam mengerjakan soal. Jadi di tahun ini ada 2 komponen tes besar ya. Ada tes potensi skolastik sama tes literasi. Jumlah soal 2 komponen tersebut itu 155 butir. Itu terbagi lagi menjadi beberapa subtes. Untuk tes potensi skolastik itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan yang terakhir ini MTK-nya pengetahuan kuantitatif. Nah, sedangkan tes literasi yang bacaan-bacaan itu ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama penalaran matematika. Kita langsung ke subtes yang pertama, itu kemampuan penalaran umum. Nah, kemampuan penalaran umum ini dibagi 3 lagi. Ada penalaran induktif, penalaran deduktif, sama penalaran kuantitatif. Semuanya itu masing-masing 10 menit dan 10 soal. Berarti estimasi waktu untuk mengerjakannya itu 1 menit per soal. Jadi kalau kalian ngerasa kalian stuck di satu nomor itu udah lebih dari semenit, udah tinggalin dulu. Lanjut ke soal lainnya. Jadi gitu, patokannya apa? Semenit. Patokannya semenit. Subtes kedua, pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini ada 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti waktu maksimal per soal itu 45 detik. 45 detik harus ganti soal. 45 detik harus ganti soal. 45 detik harus ganti soal. Gitu. Yang penting cepet aja dulu. Selanjutnya di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ini ada 20 soal dalam waktu 25 menit. Ingat ya, setiap soal yang penuh bacaan itu langsung ke pertanyaan dulu baru kita baca. Ingat, pertanyaan dulu baru baca. Pertanyaan dulu baru baca. Jangan kita baca dulu baru kita lihat pertanyaan. Karena yang ditanyakan itu biasanya bukan semuanya, bukan the whole story. Palingnya cuma beberapa bagian. Jadi lihat dulu pertanyaannya baru kalian baca. Ini penting banget. Ini penting banget. Lihat dulu pertanyaan baru lihat wacananya, baru lihat ceritanya ya. Untuk TPS PBM, untuk PBM ini itu waktunya itu 1 menit 15 detik per soal ya. Jadi ingat, 1 menit 15 detik ganti, 1 menit 15 detik ganti. Oke? Nah, ini dia pengetahuan kuantitatif. Ini overall kayak soal-soal CPNS gitulah. Ini overall soal matematika yang gampang lah, matematika dasar. Nggak ada rumus-rumus yang gimana-gimana kayak integral, turunan ya, nggak ada lah. Ini 15 soal dalam waktu 20 menit. Menurutku ini cukup banget. Ini waktu yang lebih lama, itu kita bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik per soal. Aku pribadi pas 2019 udah merasakan semua subtes TPS ya, PU, PPU, PBM, dan kuantitatif. Itu semuanya bisa aku kerjain dalam waktu yang singkat sih. Bahkan masih ada waktu sisa. Seingatku aku ngerjain pengetahuan kuantitatif itu aku sampai ngerjain 3 kali. Udah kelar sekali, aku recheck lagi 2 kali, aku recheck lagi sampai 3 kali. Aku kekurangan waktu itu dulu di TKA. Pas 2019 tuh masih ada TKA. Untuk TPS sendiri aman sih harusnya. Yang penting kalian tahu waktu aja. Ingat tadi perhitungannya udah aku kasih. Sekarang ke tes yang literasi. Yang pertama itu literasi bahasa Indonesia. Overall literasi bahasa Indonesia ini isinya ya kita menganalisis, mengevaluasi ya bacaan lah. Jumlah soalnya itu ada 30 dan waktunya itu 45 menit. Berarti per soal itu 1 menit 30 detik. Terus literasi bahasa Inggris, ini overall isinya sama kayak literasi bahasa Indonesia, tapi ya dalam bahasa Inggris. Mungkin ini sedikit problem buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, biasanya di literasi bahasa Inggris ini banyak banget soal tentang sinonim ya.
Jadi kalau kita nggak tahu artinya, gimana kita tahu sinonimnya gitu. Untuk literasi bahasa Inggris ini ada 20 soal dengan waktu 30 menit. Yang berarti satu soal itu 1 menit 30 detik. Dan yang terakhir, penalaran matematika. Menurutku ini adalah subtes yang paling rumit ya. Karena matematika sendiri aja udah ngabisin banyak waktu. Ini ada soal ceritanya lagi. Nah ini menurutku harus pinter-pinter banget kita ngatur waktu. Kalau nggak ada yang bisa kejawab. Beneran. Apalagi kalau kalian lemah di matematika. Karena aku ngerasa soal ini sebenarnya gak sulit, tapi waktunya aja yang sedikit. Jadi kalau bisa, cari soal-soal yang pendek dulu. Bacanya yang pendek, yang gampang dipahamin langsung, jadi langsung bisa jawab. Karena beberapa soal penalaran matematika ini, teksnya tuh panjang banget, dan kita tuh harus baca 2 kali atau 3 kali lah untuk memahami pertanyaan dan maksud dari teks itu. Jadi cari dulu yang pendek, baru nanti yang panjang lah, kalau masih ada waktu. Penalaran matematika ini ada 20 soal dengan waktu 30 menit, yang berarti per soalnya itu 1 menit 30 detik, sama kayak literasi bahasa Inggris. Jadi itu dia tips manajemen waktu dari aku. Yang pertama, kerjain soal yang gampang dulu ya. Terus yang kedua, untuk soal bacaan itu harus lihat pertanyaannya dulu, baru kalian lihat teksnya. Oke? Terus yang ketiga, ketika kalian penalaran matematika, itu cari teks yang dikit dulu, baru kalian cari ke teks yang panjang ya. Kerjain yang teksnya dikit dulu. Karena penalaran matematika itu butuh pemahaman yang tinggi untuk memahami teks yang panjang ya. Butuh 2-3 kali baca baru paham. Jadi daripada ngabisin waktu di sana, kita cari yang teks-teks pendek dulu nih, baru kita kerjain. Baru kalau udah selesai dan masih ada waktunya, kita kerjain yang panjang. Dan tips yang keempat dari aku, tadi aku udah kasih rekapannya, rekapan berapa menit per soal. Itu harus jadi timer di otak kita per subtes. Kenapa? Ini untuk menjaga manajemen waktu kita. Jadi kalau berlebih itu bisa hancur. Kita bisa nggak lihat semua soal gitu. Jadi kalau stuck di satu nomor dan waktunya itu udah berlebih dari waktu per soalnya, dan progres soal itu masih 30%, ya udah tinggalin dulu. Contoh, misalnya aku ngerjain soal matematika. Kalau dikit lagi ketemu 90%, aku udah kerjain 10% lagi dan waktunya itu udah lebih. Misalkan tadi 1 menit 30 detik, aku udah ngabisin 1 menit 40 detik. Sedangkan 90% aku udah kerjain, nggak apa-apa, lanjutin. Tapi kalau misalnya masih 30%, ibaratnya aku masih di tahap-tahap awal menghitung, buat nemu jawabannya itu masih lama progresnya, ya udah tinggalin aja dulu. Gitu. Karena ini semuanya main waktu semuanya. Tips selanjutnya, nanti di 2 menit terakhir itu waktunya kamu mengecek lagi jawaban kamu ya. Karena penting banget cek. Kadang kita hitungnya C, kita nyilangnya B gitu. Itu jangan sampai lah, rugi kita. Udah ngitung capek-capek masa salah silang gitu kan. Overall itu aja tipsnya dari aku. Dan sekali lagi, jangan sombong. Mentang-mentang nilai TO kalian tinggi atau kalian ngerasa kalian udah menguasai banget SNBT, ingat apa yang kalian kerjakan di hari-hari sebelumnya mungkin akan berbeda di hari H-nya. Atmosfernya beda, tekanannya berbeda. Jadi mungkin saja kita bakal blank otak kita ketika kita ngelihat waktu berjalan dan ngelihat soal yang susah. Jadi ingat, manajemen waktu itu penting. Jangan sampai apa yang sudah kita persiapkan selama ini hancur gara-gara kita tidak memanage waktu dengan baik ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Semangat kalian berjuang buat SNBT 2023. Like dan share jika kalian suka konten ini. Komen aku bikin video apa lagi. Dan subscribe karena aku bakal banyak bahas tentang SNBT 2023 di channel ini. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Aku Farhan, see you in the next video.